Halo, selamat pagi. Menyapa dari jauh. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Keluarga kita, orang tua kita sehat-sehat semua ya nak. Baik, tetap semangat kita mulai pembelajaran hari ini. Di pembelajaran 6 ya, pembelajaran terakhir di subtema 2. Nah, kita akan belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Jangan lupa berdoa masing-masing dan dipimpin salah satu temanmu. Kirim di grup WA kita. Baik, materi kita masih tentang PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, di pembelajaran 6 ini eh, Mem akan membacakan sebuah cerita. Ayo kita temukan pesan moral dalam teks cerita tersebut. Taman bermain yang hilang. Ayo membaca. Sama-sama kita baca ya nak. Baik, malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti bertemu dengan teman kecilnya yang lain. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela-sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut lepas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya juga berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi juga tidak tawar. Kupi tidak tahu apa namanya, berbeda tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak pernah lagi bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan tinggi yang menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut tidak mudah mencapai daratan, tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah menjawab, berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan, manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan sekitar sini tidak ada lagi. Pedagang yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah tidak ada. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa suatu saat nanti mereka kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempat bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa jadi lebih bijaksana. Semoga. Nah, pesan moral yang bisa kita dapat dari bacaan tadi, yang pertama, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibatnya menjadi rusak sumber daya alam manusia dan manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya hutan bakau yang rusak akan mengakibatkan banyak hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan.
Rusaknya pantai juga bisa mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung. Nah, ada dua sikap yang bisa kita lihat dari bacaan. Sikap yang baik, Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Kupi juga sangat menyayangkan hutan bakau dirusak oleh manusia. Sikap yang tidak baik, manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hidup tinggal. Kemudian manusia juga membuat bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan luas. Itu sikapnya tidak baik karena merusak. Nah, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Nah, kamu boleh buat dalam diagram. Ya, contoh sikap baik menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Menyapa dengan ramah tetangga, menawarkan bantuan ya kepada orang lain. Kemudian yang bukan contohnya, membuang sampah sembarangan, sombong ya, tidak mau bertegur sapa, acuh tak acuh kepada penderitaan orang lain, tidak mau tahu. Nah, ciri-cirinya sikap baik itu ciri-cirinya tidak mau merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri dan berpikir positif. Nah, kesimpulannya sikap baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Dan sikap baik ini tentunya sangat disukai oleh banyak orang. Sampai di sini dulu ya nak materi kita. Semoga kamu bisa memahami dan mengerjakan tugas dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.